إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمات ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة وسلاما دائمين بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman Al-Jazuli, Syekh Ahmad Al-Jazuli, yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Dawilah tadi, suatu saat sedang melakukan satu perjalanan, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika masuk waktu sore dan itu mendekati waktu maghrib, masuklah Syekh Ahmad Jazuli tadi, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, ke satu desa. Yang di dalam desa tadi beliau bingung mencari tempat untuk berwudu karena waktu asar akan selesai dan beliau belum melaksanakan sholat asar, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ketika itu, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, sampai beliau menemukan sebuah sumur di situ. Maka dengan cepat beliau ingin mengambil air untuk berwudu melaksanakan sholat asar. Karena waktu yang sudah mepet, kebetulan ketika melihat di sumur itu ada airnya dan dalam, tapi nggak ada timbanya, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bingung, ikhwani, bagaimana ini saya mau melaksanakan wudhu sedangkan tidak ada timbanya, airnya dalam. Kalau saya nekat ngambil, saya bisa jatuh. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, beliau akhirnya muter sana muter sini karena tidak ada menemukan air selain sumur itu. Dan waktu sudah mepet, akhirnya karena tidak ada timba, beliau memutuskan untuk tayamum. Maka ketika beliau akan bertayamum, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, datang seorang anak kecil mengatakan, "Ya Ami," atau "Wahai Syekh, engkau sedang apa di sini bertayamum?" Katanya, Syekh Ahmad Jazuli ini, waktu sudah mepet mau maghrib, saya belum sholat. Dan ketika saya mau ngambil air di dalam sumur tadi, ternyata nggak ada timbanya, maka saya memutuskan untuk tayamum. Loh, katanya anak kecil tadi, anak ini umur 4 atau 3 tahun, perempuan anak. Mengatakan, "Wahai Syekh, itu ada air kok sampean tayamum. Pakai air dong." Loh, itu kan nggak ada timbanya. Apa kamu bisa ngambil air itu? Katanya anak kecil, "Tunggu Syekh sebentar." Anak kecil tadi mendongakkan wajahnya di hadapan sumur tadi. Lalu anak kecil tadi menarik nafas, perempuan kecil tadi menarik nafas. Dihembuskan gitu. Airnya seketika langsung naik sampai atas. Sampai ke atas dan airnya sampai tumpah-tumpah keluar. Silakan Syekh, Anda berwudu di sini. Kaget Syekh Ahmad Jazuli. Begitu hebat anak ini memiliki karamah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai wudhu dan sholat, Syekh Ahmad Jazuli mengatakan, "Wahai anak kecil, engkau begitu hebat diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya?" Maka anak kecil tadi mengatakan, "Wahai Syekh, tidaklah aku duduk, aku berdiri, aku akan tidur, aku bermain dengan teman-temanku, kecuali lisanku tidak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad." Maka dari peristiwa itu, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, sepulang dari tempat tadi, Syekh Ahmad Jazuli mengarang bait-bait sholawat yang dikenal dengan Dalailul Khairat. Subhanallah, isinya di dalamnya banyak sholawat kepada Nabi Muhammad dan dibuat wirid setiap hari.
Dan kita dengar tadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah dalam manaqib yang begitu indah daripada ibunda guru kita Habib Hasan bin Ja'far, Habibah Fatimah, di akhir umurnya di dada beliau ada kitab yang mulia yang di dalamnya berisi shalah ala Nabi Muhammad, yaitu Dalailul Khairat. Berarti semasa hidupnya beliau tidak pernah kering mulutnya membaca Dalailul Khairat yang di dalamnya berisi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Ustaz tadi mengatakan bahwa mautul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu tidaklah mati terkecuali bagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau orang hidupnya senang dakwah, mati dalam keadaan dakwah. Senang sholawat, mati dalam keadaan sholawat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, beliau Habibah Fatimah sudah membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, sehingga di haul beliau yang mulia ini didatangi oleh ribuan umat yang mendoakan beliau, termasuk para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Sekarang tergantung kita, ambil pelajaran dari haul. Ketika kita pulang dari haul dibacakan manaqib, jangan cuma pulang gitu hilang semuanya, tapi ambil pelajaran ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Habibah Fatimah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Sehari semalam sholawat kita sama pegang HP kita banyak mana? Sholawat kita, lisan kita membaca sholawat bu, sama kita ngomongin tetangga kita banyak mana ikhwan yang dimuliakan oleh Allah? Berarti kita di sini masih belajar membuktikan, dan ayo terus belajar sampai di akhir hayat kita Rasulullah hadir bahwa kita sudah membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau HP masih banyak daripada sholawat, kalau lisan kita ngomongin orang lebih banyak dari sholawat, seperti tulisan yang ada di belakang truk-truk itu, cintamu palsu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat khususnya untuk diri saya dan pada ikhwan yang hadir di hall ini. Ayo kita hadiri hall orang-orang soleh, kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah, sehingga pulang kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, orang-orang yang soleh, dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Dan kegiatan hall seperti ini adalah bukti bahwa anak-anak Habibah Fatimah adalah anak yang soleh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, wa waladu awwaladin soleh yad'ulah. Dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal adalah amal jariah yang tidak pernah terputus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.